Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan salam kepada saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada dalam perjalanan, saudara yang beribadah secara online. Kami mau katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan menjamah kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan masih mengizinkan ibadah secara online. Tapi kami merasakan sungguh penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, dan hadirat-Mu dalam hati dan rumah kami masing-masing. Bahkan dalam perjalanan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami tujukan pikiran kami untuk beribadah kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Kami aman bersama. Aman bersamamu. Katakan sekali lagi, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Tunjukkan kasih
setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sebab Engkau Allah kami yang setia ya Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari saudara yang ada di rumah boleh angkat kedua tangan. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik. Kau boleh datang memuji Tuhan di rumah dan menyembah Dia. Haleluya. Satu-satunya yang setia. Kami bersyukur sebab Kau setia buat kami. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kau selalu baik. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia. Haleluya. Shalalamayalamo. Haleluya. Kami datang untuk merasakan segala kebaikan-Mu, untuk menikmati segala anugerah-Mu Tuhan. Sebab Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau lawat kami, Engkau jamah kami, Engkau ubahkan kami Tuhan jadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Engkau. Terima kasih.
semua kesetiaan dan kebaikan, menunjukkan sebuah karakter ilahi, sifat-sifat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Anugerah-Mu Engkau curahkan, Engkau limpahkan bagi kami. Kebaikan-Mu lah yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah-limpah kepada setiap umat-Mu di rumah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan anugerah-Mu begitu besar, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sedang dalam kesulitan finansial, kesehatan keluarga, ada jalan keluar di tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita rasakan segala kebaikannya. Kekuatan Tuhan akan tercurah bagi saudara, bagi saya, bagi kita yang ada di tempat ini, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Haleluya. Ayo katakan bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kami tidak mengandalkan
andalkan kekuatan kami Tuhan. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sambil bertepuk tangan ya saudara, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan begitu berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Amin. Amin. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Raja Daud berkata, Tuhan selidiki aku ya Tuhan. Ujilah aku. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini boleh menemukan hati yang begitu mengasihi Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita pada hari ini, saudara. Mari persiapkan hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Engkau menemukan hati yang begitu setia dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus boleh mengasihi Engkau melebihi apapun dan siapapun yang ada di bumi ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa pada hari yang diberkati. Walaupun kita ibadah melalui layar yang ada, yaitu melalui YouTube, tapi semangat kita tidak akan berubah. Amin. Tua muda besar kecil, kita bersyukur hari ini kalau kita melihat ke belakang, look back, Tuhan itu memanggil kita dan Tuhan menguatkan kita. Dan hari ini kita bisa bersyukur walaupun keadaan tidak baik dan keadaan apapun yang terjadi, saudara tetap bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau tetap Tuhan Allah yang baik untuk kami. Haleluya. Bisakah kita tetap bersyukur? Haleluya. Kalau kita lihat saat ini keadaan kita masing-masing, look at the present, maka keadaan ekonomi, sakit penyakit, pandemi ini belum reda, tetapi tahukah saudara bahwa pertolongan Tuhan, kasih Tuhan itu tetap untuk saudara. Ibrani 13 ayat 8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita pasti dimampukan melewati semuanya ini. Nah, mari kita tidak berhenti untuk melihat ke bawah, untuk melihat sekeliling saat ini. Mari kita memandang ke depan. Tuhan berjanji ada masa depan yang penuh harapan. Saudara, look forward. Melihat ke depan walaupun banyak ketidakpastian, yang sekolah, yang mau nikah, yang lulus kuliah, pekerjaan, bisnis. Saudara, ada banyak hal yang mayoritas mengalami goncangan hari-hari ini. Tapi Tuhan berbicara kepada saya untuk kita melihat ke depan. Dan firman Tuhan selalu menjadi pedoman dan memberikan arahan untuk kita. Firman nubuatan yang disampaikan itu akan memberi kekuatan kepada kita untuk menapak hari esok. Dan Tuhan berkata, ada hari esok yang penuh harapan dengan Dia. Puji Tuhan saudara. Saya yakin kalau Tuhan berjanji memberikan hal-hal yang besar, maka apa yang ditulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Tuhan menyediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Berapa banyak kita mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 54 ayat pertama sampai ketiga. Mari kita baca. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ini firman nubuatan bagi orang Israel, umat Tuhan. Yesaya dipakai Tuhan untuk berbicara ini. Supaya yang mandul, yang tidak berdaya, yang tidak pernah melahirkan, bisa bersorak-sorai. Dan bahkan bergembira, bahkan dengan memekik. Saya yakin ini adalah pernyataan kemenangan, saudara. Pernyataan kemenangan di tengah keadaan yang tidak pasti. Ini firman Tuhan, nubuatan untuk yang mandul. Keadaan mandul digambarkan sebagai keadaan yang tidak baik.
tidak subur. Tidak ada di antara kita yang ingin disebut mengalami kemandulan. Baik seorang wanita dengan problem di rahim, tidak bisa melahirkan keturunan, atau tanah yang mandul yang tidak bisa menghasilkan panen, atau rohani yang mandul. Dan ini yang paling tidak enak. Kenapa? Kalau kehidupan rohani mandul, maka tidak bisa menghasilkan buah ucapan syukur, ya, buah jiwa-jiwa, buah pekerjaan yang memuliakan Tuhan, buah Roh Kudus. Saudara, keadaan ini keadaan yang mandul, tidak enak. Tapi Tuhan justru berkata, bersukacita, bersorak, berpekik. Ini kemenangan karena Allah mau bertindak. Haleluya. Hari ini biarlah perkenanan Tuhan turun. Dan saudara yang berkata hari ini, aduh saya sebagai ibu rumah tangga berat sekali menghadapi anak-anak. Anak-anak juga berat. Pria-pria, kepala rumah tangga, pebisnis, profesional, pelayan masyarakat di kantor, di pemerintahan, profesi, dan juga pelayan jemaat. Mungkin saudara berkata, sepertinya stagnasi, sepertinya berat, tetapi dengar firman Tuhan hari ini. Engkau percaya bahwa Tuhan akan memberikan sukacita dari Roh Kudus sehingga kita bisa tetap bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan akan melakukan perkara besar. Tapi ayat yang kedua dan ketiga berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi hari ini mari kita, dikatakan firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Haleluya. Sudah terima firman Tuhan ini? Mari katakan, siapkanlah dirimu. Wah, saudara. Ayat 1 berbicara tentang keadaan kemustahilan. Tapi Tuhan suruh umatnya untuk bersukacita, memekikkan kemenangan. Dan Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukan ayat kedua dan ketiga yang baru kita nyanyikan. Nah, tentunya hari ini sesuai tema kita, perluas kapasitas. Nah, ini dia. Dari keadaan yang ada bergerak untuk lakukan sesuatu. Saudara dikasihi Tuhan, saya yakin ayat-ayat selanjutnya di dalam firman Tuhan, kalau kita simpulkan, Tuhan itu bilang kepada yang mandul, istri yang gak punya anak, aku ini suamimu. Bagi yang ditinggalkan suami, aku ini suamimu. Artinya seorang suami adalah seorang yang penyedia, seorang yang melindungi keluarganya, seorang yang memimpin. Dan Tuhan berjanji tidak akan mempermalukan umatnya. Hari ini terima pesan firman Tuhan, saudara, supaya engkau bergerak bersama Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan membuka pintu-pintu tertutup pada waktu kita berkata, bagianku Tuhan, aku mau buka seluasnya kapasitas yang Tuhan percayakan, dan aku mau memperluasnya, enlarge my capacity. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah. Dan kita berkata hari ini, Tuhan terima kasih, di dalam tempat bisnis, di tempat pelayanan, di rumah tangga, maka kita tahu bahwa Tuhan beracara dalam hidup saudara. Praise the Lord. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita sehingga kita akan dibawa kepada tempat-tempat yang belum pernah kita injak. Pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah saudara alami. Dimensi supranatural, mujizat yang tersedia. I will bless you. Kalau saudara mengikuti kesaksian-kesaksian di gereja kita di masa pandemi ini, tiap Sabtu di sementara ada doa dan puasa, maka saudara mendengar kesaksian dari orang muda, profesional muda, keluarga muda, family senior, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib, supranatural. Tapi kita perlu menyiapkan ruangan untuk Tuhan. Kita perlu menyiapkan diri kita, bagian kita. Dan Tuhan pasti
akan memberikan perkara yang besar. Haleluya. Ada 3 hal penting untuk memperluas kapasitas kita. Enlarge your capacity. Yang pertama, tingkatkan kapasitas iman kita. Bisakah kita hari-hari ini mempercayai firman Tuhan? Apa adanya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak berubah. Firman Tuhan akan menuntun kita. Saudara, Dia besar. Jangan kita kecilkan Tuhan. Jangan kita besarkan diri sendiri. Jangan kita cuma terarah kepada masing-masing diri kita. Mungkin karena kekhawatiran, karena keraguan, ketakutan, karena pesimis kita, maka semuanya itu mempengaruhi kita seakan-akan itu beban yang besar dan Tuhan jauh, Tuhan kecil, kuasa Tuhan kecil. Tahukah saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena kita tahu bahwa kita ini ada, kita lahir baru untuk menginvasi ketidakmustahilan. We were born to invade the impossibility. Dengan Tuhan, kita mau percaya apa tidak, tetapi ternyata Tuhan itu punya agenda besar untuk saudara. Dia menyediakan semua dan Dia ingin melepaskan untuk kita. Siapkah kita menerimanya? Haleluya, haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat kisah istri Nabi muridnya Elisha. Di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1-7. Kisahnya begini, istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisha. Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa aku ini mengasihi Tuhan. Begitu saudara. Tapi sekarang penagih hutang datang. Bahkan untuk mengambil anaknya sebagai budaknya mereka. Wah, ini keadaan krisis ekonomi. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi mengalami keadaan yang buruk. Elisha diam, lalu Elisha berkata, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ya, kamu punya apa di rumah? Lalu perempuan itu menjawab, saya nggak punya apapun kecuali buli-buli berisi minyak. Oke, Elisha berkata, sekarang carilah, kumpulkan, mau pinjam, mau apa, kumpulkan, nanti tuangkan. Saudara, bagaimana dengan saudara? Kalau firman Tuhan datang sesuatu yang mustahil, tapi kita disuruh melangkah dengan iman. Kita percayai firman Tuhan yang menjadi rema, atau firman Tuhan yang menjadi pengetahuan atau logos saja. Saya mempercayai firman Tuhan sebagai rema. Saudara, perempuan ini melangkah. Kalau dia tidak melangkah, kapasitasnya nggak diperbesar, cuma 1 buli-buli berisi minyak, ya tetap itu saja. Tapi dia pinjam, dia bagaimana caranya mengumpulkan banyak sekali bersama anaknya dan menuangkan. Tidak habis-habis itu. Allah selalu bertindak sesuai dengan iman kita. Allah bertindak sesuai dengan kapasitas yang kita siapkan. Nah, ini cara Tuhan bekerja. Dalam jumlah besar, Elisha berkata, jangan sedikit. Saudara, mujizat terjadi. Tuhan punya hal yang besar hari ini, saat ini untuk saudara. Apabila saudara juga mau kerja sama Tuhan, melangkah. Haleluya. Nah saudara, kapasitas iman ini bisa diperbesar, bisa bahkan memindahkan gunung persoalan. Iman itu iman yang didasari firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mari kita tingkatkan kapasitas rohani. Why? Mengapa? Supaya terjadi kebangkitan, revival dalam kita. Di level bangsa, di level gereja-gereja Tuhan, di level pribadi dan keluarga. Nah, Alkitab kita menyatakan tentang kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Waktu Salomo, ya saudara, mau mentahbiskan bait Allah, maka dia membakar persembahan. Wah, dia berdoa, memuji-muji Allah. Karena Salomo sudah belajar dari ayahnya, bagaimana cara memuji menyembah Tuhan. Doa, pujian dan penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Apakah sia-sia? Tidak.
Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Apalagi disertai dengan ucapan syukur seperti sebuah kendaraan yang mempercepat naik ke surga. Dan Tuhan bertahta di tengah ucapan syukur puji-pujian. Dan pada waktu kita tunduk menyembah dan katakan, Tuhan Engkau segalanya. You are everything. Kaulah segalanya dalam hidupku. Gak ada duanya. Gak kita bandingkan Tuhan dengan yang lain. Maka saudara, api Tuhan turun. Api kemuliaan. Shekinah glory. Israel, bangsa itu diberkati menjadi bangsa penyembah Tuhan. Saudara, rindukah saudara hadirat Allah turun sebegitu besar di dalam gereja kita? Saya yakin tiap kali kita berkumpul, praise and worship dinaikkan dan saudara ikut beribadah, menyanyi di rumah, dan setelah itu berdoa dengar firman Tuhan. Saya yakin imanmu kuat. Sampai hari ini saya melihat jemaat-jemaat yang ada, pengerja yang ada, semua strong in faith. Mengapa? Karena kita masuk hadirat Tuhan dan Shekinah glory, kemuliaan hadirat Tuhan memenuhi kita. Apa itu Shekinah glory? Yaitu Kristus sang kemuliaan itu. Dan kalau Kristus ada, Kristuslah jalan, Kristuslah kebenaran, Kristuslah hidup, Kristuslah yang tidak berubah, dan Dia kasih dan kuasanya sanggup melakukan perkara besar untuk kita. Boleh katakan haleluya. Saudara, revival tidak hanya pada pentahbisan Bait Salomo, tapi juga di rumah Cornelius. Ya, Cornelius seisi keluarga, sanak familia, sahabat-sahabatnya. Mereka semua dilawat Roh Kudus. Simon Petrus datang berkhotbah. Cornelius kan orang Italia, perwira. Kenal Allah, tapi dia belum mengenal Kristus, belum dibaptis dalam Kristus. Ini gereja Kisah Para Rasul. Simon Petrus datang berkhotbah. Wah, semua mendengar, Roh Kudus datang. Kita bisa membayangkan ini pengalaman seperti pada waktu kamar loteng Yerusalem, saudara. Seperti tempat itu goncang, Roh Kudus, api kudus, Roh Kudus datang, baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa lidah, bahasa roh, dan mereka memuji-muji Allah, sukacitanya luar biasa. Sudahkah saudara punya pengalaman ini? Masih adakah pengalaman ini? Revival artinya kemuliaan Tuhan turun dalam baitnya. Ini bait Allah. Revival artinya yang mati bangkit kembali. Apa yang hilang dikembalikan. Ya, bring back to life. Mari kita alami di keluarga-keluarga kita. Jangan saudara merasa ya sudah saya santai aja. Tiap hari harus kerja, tiap hari harus sibuk. Tapi kita lupa bahwa kalau Allah hadir, Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Saudara, perkara yang ketiga. Biarlah kita hari ini memperluas hati kita. Enlarge your heart. Untuk menampung berkat Tuhan yang dijanjikan. Dan menyalurkan berkat-berkat surgawinya. Saudara semua punya talenta. Diberi talenta. Ada yang 1, 2, 5. Semua punya talenta. Saudara juga diberikan karunia-karunia rohani. Karunia memberi, karunia menasihati, karunia untuk berdoa, karunia untuk iman, karunia untuk melayani dan sebagainya. Saudara juga sama Tuhan dititip berkat-berkat materi, berkat jasmani. Apakah semuanya ini untuk kita talenta? Apakah spiritual gift, karunia rohani semua untuk saya dan keluarga saya? No. Ini saatnya kita berbagi. Ini saatnya kita memberi. Ini saatnya kita menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama kita. Saudara, kita tahu tentang pipeline-nya, pipa-pipa yang ada. Pipa air untuk air bersih. Ya. Berapa kali kan kita jumpai pipanya bocor, saudara. Jadi air yang harusnya mengalir ke bak mandi, ya, atau ke tempat shower, kok menetes di mana-mana? Bocor, harus diperbaiki. Hidup ini juga bisa mengalami kondisi mungkin terbentur sesuatu sehingga bocor. Berkat Tuhan kayaknya baru diterima, minggu ini segar, tapi Senin sampai Jumat kembali banyak polusi, banyak godaan, banyak pencemaran, bocor. Saudara, urapan Allah yang ada pada kita nggak kita jaga,
Senin, Selasa, Rabu, gangguan, godaan, marah, dan sebagainya bocor. Saudara, sehingga berkat Tuhan tidak mengalir sepenuhnya. Nah, itu pipa ledeng yang kecil. Di Singapura saya sering bersepeda pergi ke reservoir. Itu pipa-pipa besar air bersih yang nantinya masuk ke perumahan-perumahan. Itu dijaga, saudara. Jangan ada yang masukin racun. Jangan sampai kemasukan binatang mati, busuk, sehingga airnya menjadi poison, racun. Saudara, hari ini kita harus menjaga apa yang Tuhan sediakan untuk kita, berkat rohani, berkat surgawi, berkat materi. Bisakah kita pakai semuanya untuk sampai ke tujuannya, memuliakan Tuhan? Orang lain diberkati. Saya ingin mengajar kita hari ini, supaya kita menjaga pipeline, pipa-pipa ini. Tujuannya apa? Ini channel of blessing. Menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara punya talenta, saudara punya sesuatu. Kalau saudara bagikan ke orang lain. Kesaksiankah? Uangkah? Pengalamankah? Waktukah? Caringkah? Doakah? Apa saja yang saudara punya bisa saudara berbagi, orang lain itu diberkati. Itu channel of blessing. Nah, channel ini jangan sampai rusak, jangan sampai kemasukan kotoran dan Tuhan diracun dan lain sebagainya. 2 Korintus pasal 7 ayat pertama berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ayat ini harus mengacu kepada 2 Korintus 6. Saudara baca 2 Korintus 6. Bagaimana Tuhan menjanjikan banyak hal yang luar biasa, tapi jangan sampai pencemaran jasmani di mata, di telinga, di jiwa, tubuh ini, bait Allah ini kan milik Allah, saudara. Nah, kalau kita terjadi pencemaran jasmani dan rohani, maka saudara, kita harus kembali lagi minta Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan. Dan setelah itu, supaya kekudusan Allah di dalam kita itu semakin hari semakin meningkat. Sampai nanti kita ketemu Dia yang kudus pada hari pernikahan Kristus dan mempelainya, pernikahan anak domba Allah. Seperti itu kira-kira, saudara. Nah, mungkin beberapa saudara berkata, aduh, saya ini di hari-hari ini sibuk, tersita waktu, urusannya urusan duniawi, urusan keuangan, urusan bisnis, urusan pekerjaan, tidak ada habis-habisnya, dan banting tulang sedemikian rupa. Saya ingatkan saudara apa yang dikatakan oleh Petrus, 1 Petrus 4, ayat 1-4. Ada di antara kita yang terpolusi oleh pergaulan yang buruk. Ada terpolusi oleh kehidupan yang liar di luar sana. Ada yang terpolusi oleh sekularisme, ateisme. Moral yang hancur di masyarakat, generasi muda, dan terutama dengan sosmed sekarang, ada banyak orang yang diikat, ada banyak orang yang addicted, ada banyak orang yang dikuasai oleh si jahat, ada banyak orang yang oppressed, ada banyak orang yang ditarik-tarik oleh si iblis. Saya ingatkan kita, 1 Petrus 4 ayat pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi daging ini, keinginan daging, keinginan mata, nafsu ini, manusia nggak ada habisnya, nggak ada puasnya, saudara. Ya, manusia tidak selalu pengen, lebih pengen, pengen dan ingin. Perhatikan, kalau ini sudah bisa ikut disalibkan bersama Kristus, maka kita telah berhenti berbuat dosa. Saya berdoa, dosa keturunan kita sudah disalibkan bersama Yesus waktu kita mengaku Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan kita dibaptis. Tapi dosa-dosa yang kita amalkan tiap hari, hari ini marilah kita minta Roh Kudus menolong kita. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, keinginan daging kita, tetapi menurut kehendak Allah.
keinginan kita, kehendak kita dan kehendak Allah seringkali berbenturan. Tapi orang bijaksana akan mendahulukan kehendak Tuhan. Itu sempurna, itu pasti baik. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu manusia lama kita. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu dulu. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhalang masa yang lalu. Hari ini saudara sudah hidup baru dalam Kristus. You have a new life in Christ. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Sebab itu saudara, hari ini Tuhan ingin kita cukup ya, cukup. Kata Petrus ayat yang ketiga. Cukup yang lalu sudah ya. Tidak perlu diulangi lagi supaya kamu tidak mengikuti keinginan manusia. Tapi menurut kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik dan sempurna, yang membawa kita kepada kekekalan. Hari ini kiranya kita semua fokus kepada Kristus. Karena Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Karya Kristus. Center kita haruslah Kristus Yesus. Fokus kita haruslah Tuhan Yesus. Saudara tidak akan melakukan apapun yang lain. Tidak akan teralihkan penyembahan kita. Keinginan dunia. Karena kalau kita tahu Kristus, Dia pencipta segalanya, pencipta hidup kita. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus, Bapa Roh Kudus mencipta. Esa 1. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kristus yang utama. Karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana, baik kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bayangkan saudara, kalau hari ini kita bisa berkata seperti Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku ini untuk memuliakan Tuhan. Dicipta oleh Dia dan untuk Dia, memuliakan Dia. Saudara adalah orang-orang Kristen yang telah mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya, Kristus telah ada lebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Kristus adalah kepala jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Perhatikan saudara. The fullness of God. Yang kita sebut Trinity. Berdiam di dalam Kristus. Berarti kalau kita nyanyi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ya, Kristus adalah segalanya. He is my everything. He is my all. Dia segala dan segalanya. Bisakah hari ini engkau menyerahkan hidupmu, hari depanmu, dan percayai apa yang Yesaya nubuatkan di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Bagian kita hari ini, enlarge your capacity. Karena Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan melepaskan berkat surgawi, dan engkau menampungnya, dan engkau rela untuk salurkan menjadi berkat buat orang lain, buat pekerjaan Tuhan, buat gereja, dan buat masyarakat dan bangsa. Kristuslah yang utama segalanya. Kristuslah penebus dosa umat manusia. Dikatakan di sini, Kristus datang memberikan nyawanya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini kita semua akan sambut perjamuan kudus karena Dia datang telah menebus kita, telah membereskan dosa kita, telah membeli kita dengan darahnya, dan kita dilayakkan untuk ikut di dalam segala karya-karya Tuhan di dalam hidup ini selama kita ada di dunia. Haleluya. Kristus juga adalah pencipta segalanya, penebus dosa kita, dan juga Kristus karya agungnya adalah mewahyukan kebenaran. Biarlah kita berdoa seperti Paulus mengajak jemaat Efesus 1 ayat 17.
biarlah kita meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kristuslah yang menyatakan kebenaran, Kristuslah yang mewahyukan Allah kepada kita hari ini. Dan hari ini kita bisa percaya, kita punya Bapa yang kekal, Bapa surga, karena Kristus yang menyatakan kepada kita. Puji Tuhan, Yesus adalah pokok pujian kita. Yesus adalah center of our life. Tuhan memberkati kita, dan mari kita menyiapkan diri kita mengalami hal-hal yang besar di dalam hidup kita di waktu-waktu yang akan datang. Segera terjadi. Saya mau berdoa untuk saudara. 3 hal untuk kita hari ini enlarge, memperluas kapasitas kita, yaitu kapasitas iman, kapasitas roh kita, dan juga kapasitas jadi channel of blessing. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Yuk. Oh, kira masyarakat. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan saudara, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan saudara, buka hatimu. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau Allah yang berjanji setia, dan Kau tidak akan mempermalukan anak-anak-Mu. Apa yang Kau janjikan segera terjadi. Waktu kami mempersiapkan, memperluas kapasitas, kami mau melangkah bekerja dengan Tuhan, agar berkat-berkat surgawi yang belum pernah Kau alami, segera Kau alami. Terjadi sekarang dalam nama Yesus. Tempat-tempat dan kesempatan-kesempatan yang baru akan segera Anda alami semuanya dalam nama Yesus. Terima. Dan Engkau akan dibangkitkan kembali. Dan anak-anak-Mu siap menjadi saluran berkat. Urapi semuanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, lipat gandakan talenta yang ada padamu. Lipat gandakan karunia-karunia rohani. Tuhan, melipat gandakan semuanya, supaya kami bisa menjadi saluran berkat. Di dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Saatnya tiba, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan dengan Yesus sendiri untuk mengingat kasih yang besar. Tubuhnya yang dihancurkan, artinya penderitaan Kristus yang begitu hebat. Dan hari ini kalau kita cuma menderita, kalau kita cuma kekurangan, cuma sakit sedikit atau masalah datang, ingat Kristus. Dia telah menderita begitu hebat. Dan Dia pikul segala beban sakit penyakit dosa kita di atas tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang percaya disembuhkan, dipulihkan, dan dibebaskan dari semua kutuk. Saudara, biarlah kita melakukan ini dengan pengertian yang benar. Sebagai orang yang sudah ditebus, percaya Kristus, dan perjamuan kudus untuk mereka yang sudah dibaptis dan percaya Kristus. Biar kita lakukan dengan sepenuh hati untuk mengingat kebaikannya. Semakin banyak saudara mengingat kebaikannya, semakin saudara bisa mengucap syukur dan melihat hari ke depan Kristus bersama kita. Haleluya. Mari yang sudah menyediakan roti, siapkan semuanya. Sekarang minta Tuhan membersihkan. Ingat, kalau ada hal-hal yang belum beres, belum dibereskan, ampuni kami Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kuduskan saya, sucikan saya, layakkan saya bersekutu dengan Engkau yang kudus, sampai kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Dan aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Ampunilah aku juga Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau telah menderita, Engkau sengsara salib-Mu. Dan aku menerima kemuliaan itu. Sekarang angkat roti.
Dan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Katakan terima kasih. Angkat cawan yang ada, lambang darah Yesus. Dan Yesus berkata, sesudah makan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya, ucapkan syukur saudara. Mari buka tangan saudara semuanya, dimanapun Anda berada. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, angkat tanganmu ke surga, katakan terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur, syukur bagimu. Haleluya, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang curahkan api-Mu Tuhan untuk umat-Mu. Terimalah Roh Kudus, terimalah urapan baru. Ada revival kebangkitan rohani di rumah-rumah, di keluarga, oh di gereja kami, bahkan di bangsa kami. Oh ramatikia terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Ini saatnya kita akan membawa persembahan syukur ya. Kita diberkati untuk jadi saluran berkat. Tabur di tempat yang subur dalam pelayanan gereja kita. Dan mari kita tabur. Saya mau berdoa. Tuhan, di tangan anak-anak-Mu, apa yang mereka kirimkan, apa yang mereka tabur, bagian milik Tuhan. Waktu kami melakukannya, kami tercengang-cengang. Tuhan berbuat perkara besar, lebih dari apa yang kami bayangkan. Berkati gereja-Mu dan anak-anak-Mu, semua bukakan pintu supaya semua bisa menjadi saluran berkat. Kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Ada account yang tersedia, silahkan menabur. Dan welcome, selamat datang bagi yang bergabung. Ikuti acara-acara di gereja kita. Dan saudara, mari kita terus bersuka cita. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal, tahun di mana kita memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan hari ini. Kami juga bersyukur untuk Gembala Pembina, Gembala Sidang kami Pak Niko, yang Tuhan urapi dan pakai, dan seluruh wakil-wakilnya, dan juga gereja-Mu yang ada tersebar di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Hikmat, makrifat, kekuatan, urapan Tuhan mengalir hari ini. Sekarang kekasih Tuhan, berkat yang sempurna dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami dan Raja yang akan datang. Persekutuan, pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua. Sekarang
bahkan sampai Kristus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami menyambutmu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, Tuhan berkati.